Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program ngobrol virtual yang spesial akan membahas terkait konflik Iran versus Israel terkini. Dan Tribuners, perkembangan konflik antara Iran dan juga Israel terkini semakin memanas menyusul serangan Israel ke Iran 1 hari lalu. Iran giliran membalas serangan Israel pada Jumat 13 Juni 2025 malam dengan meluncurkan rudal balistik secara beruntun ke wilayah Israel. Dan kita akan melihat seperti apa kondisi terkini Israel versus Iran yang kembali bergejolak dan seperti apa dampaknya. Untuk itu kita sudah menghadirkan dua narasumber melalui virtual Zoom meeting. Ada Bapak Ismail Amin selaku Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Iran dan juga ada Bapak Asrudin Esos Emsos selaku dosen HI FISIP Universitas Satyagama yang sudah bersama kita pada siang hari ini melalui virtual Zoom meeting. Selamat sore, selamat siang, maksud kami Bapak. Seperti apa kabarnya Pak Ismail dan juga Pak Asrudin? Alhamdulillah, baik Mbak Ilu. Makasih Iya. sudah diundang kembali. Iya, baik. Pak Ismail, mungkin seperti apa Pak sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi yang saat ini sedang di Iran, mungkin kondisi terkini seperti apa Pak? Mungkin boleh diceritakan. Belum tersambung mungkin? Saya minta maaf. Iya. Ya, terima kasih Kak Elu atas undangannya dan juga Tribun Network atas penyelenggaraan live Zoom ini. Jadi alhamdulillah kami sampaikan bahwa kondisi sampai sekarang masih relatif kondusif. Ya memang kemarin Jumat dini hari terjadi serangan Israel ke Iran yang memang telah dari jauh-jauh hari itu telah ada saling mengancam antara Iran dan Israel. Karena kita ketahui bahwa Iran konsisten dengan haknya untuk memiliki industri nuklir, untuk juga hak pengayaan uranium. Ini dimulai dari masa Ahmadinejad yang mengatakan kepada dunia kalau Rusia, Amerika, bahkan Israel bisa punya nuklir, mengapa kami tidak? Dari situlah kemudian tanda petik Iran dicurigai akan mengembangkan teknologi nuklir untuk selalu membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa teknologi nuklir yang akan dikembangkan di Iran itu hanya untuk kepentingan sipil dan juga untuk pembangkit tenaga listrik. Bahkan Badan Pengawas Energi Atom Internasional itu berkantor di Iran untuk senantiasa memantau aktivitas pengembangan teknologi nuklir di Iran. Dan sampai sekarang tidak ada laporan mengatakan bahwa Iran mengembangkan teknologi nuklir untuk persenjataan. Alhamdulillah kondisi relatif aman, walaupun disebutkan memang terjadi korban jiwa di Tehran karena dari pemberitaan yang kami dapatkan sistem pertahanan udara Iran pada serangan pertama Israel itu tidak efektif karena terjadi sabotase dan juga terjadi gangguan akibat dari serangan pertama Israel ke Iran. Jadi radar-radarnya tidak berfungsi dengan semestinya sehingga tidak optimal dalam menahan laju serangan jet-jet tempur Israel, sehingga kita lihat sendiri sampai menelan korban, disebutkan sampai ilmuwan nuklir dan juga petinggi-petinggi militer Iran itu termasuk korban. Namun di sini kami mau sampaikan bahwa walaupun belum ada pemberitaan resmi, namun dari sumber yang tidak resmi menyebutkan bahwa komandan-komandan militer Iran ini termasuk ilmuwan nuklir itu bukan korban dari roket-roket jet tempur Israel. Karena walaupun dikatakan terdapat gangguan radar, namun masih tetap terhitung optimal menahan laju sekitar 300 rudal atau roket yang ditembakkan ke wilayah Iran di seluruh beberapa kota di Iran. Disebutkan bahwa ilmuwan nuklir Iran
dan juga petinggi-petinggi militer itu bukan dari serangan jet tempur, tapi dari serangan internal Iran. Jadi memang di Iran itu bukan hanya menghadapi musuh dari luar, tapi juga ada musuh dari dalam yang disebut sebagai, dalam bahasanya Iran itu disebut sebagai kelompok-kelompok pengkhianat, kelompok-kelompok anti revolusi. Mereka menyerahkan diri mereka sebagai agen-agen Mossad dan juga dari kelompok MKO, Mujahidin Khalq Organization. Nah, tapi ini dari sumber tidak resmi. Sampai sekarang belum ada sumber resmi yang menyebutkan seperti itu. Ini hanya sekedar spekulasi karena dilihat dari presisi dan juga jenis ledakan itu tidak sama dengan roket-roket yang ditembakkan oleh, dampaknya tidak sama dengan roket-roket yang ditembakkan oleh jet tempur, sehingga bisa dikatakan bahwa peluru-peluru senjata-senjata yang digunakan untuk membunuh tim komandan militer dan juga ilmuwan nuklir ini sama dengan kasusnya Ismail Haniah yang waktu itu juga terbunuh di Tehran. Ya, sampai sekarang masih saya bisa laporkan kondisi aman. Bahkan semalam ketika terjadi serangan Iran ke Israel, itu masyarakat Iran tumpah ruah di jalan-jalan, memenuhi ruang-ruang publik di pusat-pusat keramaian, menyatakan kegembiraan. Mereka memikirkan takbir, menyatakan dukungan mereka kepada pemerintah dan angkatan bersenjata Iran atas serangan ini. Bahkan tidak kami lihat ada wajah-wajah ketakutan ataupun kekhawatiran. Sementara di pihak sebaliknya kita dengar ada alarm meraung-raung, ada juga ke tempat-tempat penyelamatan. Sementara Iran sama sekali memang sejak awal pemerintah tidak menyiapkan tempat-tempat khusus untuk menyelamatkan diri. Jadi istilahnya itu, bahasa kasarnya itu ya yang lagi kena ya mau diapa. Karena masyarakat Iran juga sejak awal menyatakan bahwa kami akan terus bersatu dengan pemerintah dan angkatan bersenjata, akan selalu bersama dalam kondisi krisis apapun, dalam kondisi separah apapun, kami akan tetap bersama. Jadi tidak ada istilahnya upaya-upaya penyelamatan warga, sebagaimana kita lihat juga dari video-video yang beredar di tempat-tempat terjadinya di titik ledakan, masyarakat menonton seperti biasa. Tidak ada, walaupun memang dihimbau untuk mengosongkan tempat karena akan dievakuasi, tapi masyarakat secara umum masih mendekat ke tempat ledakan tersebut, mengambil gambar, mengambil video, dan tampak seperti peristiwa kebakaran biasa pada umumnya. Sementara itu adalah serangan yang bisa saja ada potensi serangan susulan, tapi masyarakat Iran saya lihat tidak menampakkan adanya kekhawatiran apapun, bahkan sampai hari ini. Mungkin untuk sementara itu, Kak Ilo. Baik, Pak Ismail, artinya masih terbilang kondusif begitu ya, tetapi juga tetap perlu kewaspadaan dan juga dibutuhkan bagaimana masyarakat Iran ini tetap bersatu begitu. Nah, untuk eskalasi serangan kali ini mungkin Pak Asruddin bisa menyampaikan juga pengamatannya terkait dengan eskalasi saat ini tampaknya lebih besar begitu dari sebelumnya, dan bagaimana tanggapan Pak Ismail melihat eskalasi tanggapan Pak Asruddin maksud kami melihat eskalasi kali ini yang terjadi Pak antara Iran versus Israel? Silakan Pak. Ya, kalau dapat kembali terhubung dengan kami? Pak Asruddin, selamat sore. Dapat kembali terhubung dengan kami di studio? Ya, kepangkalan militer Iran dan juga fasilitas nuklir Iran, dan tidak tanggung-tanggung ya, ini membunuh Panglima Korps Garda Revolusi Iran Hussein Salami dan juga kepala angkatan bersenjata Iran Jenderal Muhammad Bagheri. Jadi kalau dibandingkan dengan serangan Oktober 2024 lalu, jelas serangan ini jauh lebih besar. Tapi saya tidak ingin melihat ke situ karena kita tahu bahwa upaya eskalasi yang coba dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat ini tentu akan memiliki konsekuensi
strategi militer yang besar gitu bagi kedua negara. Amerika Serikat tentu kita tahu bahwa ketika eskalasi ini ditingkatkan, pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab ini akan menjadi sasaran empuk bagi Iran. Tidak hanya Iran, tapi juga oleh proksi Iran di Yaman, Houthi, dan juga Hizbullah di Lebanon. Saya kira peningkatan eskalasi tidak akan menjadi lebih besar dari serangan pertama yang dilakukan. Ya, Mbak Ilmu? Seperti apa? Boleh Ya, dilanjutkan? saya lanjutkan Mbak Ilmu. Ya, terputus. Jadi serangan Israel yang dilakukan Iran ini, hemat saya itu merupakan ambisi politik terkait dengan ambisi politik pribadinya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kita tahu bahwa Netanyahu ini di dalam negeri sedang menghadapi krisis politik. Dia sangat tidak populer di mata publik dan juga di mata elit-elit politik di Israel. Kita tahu bahwa Netanyahu itu sedang menghadapi 3 tuntutan sekaligus. Kasus korupsi. Jadi memang perang di kawasan ini, perang yang dipicu oleh Israel di bawah kepemimpinan. Pak Asrudin kembali terputus dengan kami koneksinya di studio Tribun Timur. Dapat kembali tersambung dengan kami? Selamat sore. Mbak Ilu. Ya, silakan Pak. Mohon maaf ini sinyal kurang bagus. Ya, saya kira eskalasi ini tidak akan menjadi jauh lebih besar gitu, karena serangan ini itu terkait dengan ambisi politik pribadi Benjamin Netanyahu. Kita tahu bahwa tadi seperti saya katakan bahwa Benjamin Netanyahu ini sedang tidak populer di dalam negeri. Dia sedang menghadapi krisis politik. Benjamin Netanyahu saat ini sedang menghadapi 3 tuntutan sekaligus, kasus korupsi di negaranya. Gitu. Jadi serangan ini untuk mengalihkan perhatian isu publik di dalam negeri. Saya kira Israel juga Amerika Serikat akan berpikir ulang gitu, untuk meningkatkan eskalasinya terhadap Iran. Demikian, Mbak Ilu. Mungkin Pak berarti dugaan terkait juga dengan apakah akan berlangsung lebih lama, serupa dengan perang Rusia versus Ukraina itu juga mungkin tidak potensial untuk terjadi begitu ya Pak ya, atau seperti apa? Ya, nggak mungkin. Tidak mungkin sampai seperti Rusia Ukraina yang berkepanjangan. Saya kira ini hanya percikan-percikan api untuk mengingatkan Iran agar lebih kooperatif. Tapi saya kira untuk melakukan serangan terbuka, perang terbuka dalam jangka panjang, saya kira tidak akan mungkin bisa dilakukan itu. Walaupun kita tahu bahwa sebelum serangan ini dilakukan, informasi intelijen mengatakan bahwa Amerika Serikat menarik seluruh staf kedutaan di kawasan Timur Tengah gitu. Personil-personil diplomatik mereka di kawasan Timur Tengah gitu, karena mereka tahu bahwa Israel akan melakukan serangan terhadap Iran ketika serangan nuklir ini deadlock, jalan buntu. Saya kira tidak akan sampai meluas seperti perang Rusia Ukraina, terlalu jauh saya kira. Dan juga Pak Ismail sebagai masyarakat demikian, Indonesia. Iya. Beralih ke Pak Ismail, mungkin sebagai masyarakat Indonesia, sesuai dengan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Asrudin, mungkin Pak seperti apa melihat juga perang kali ini, dan untuk isu-isu yang beredar bahwa akan lebih besar ataupun juga akan menyamai Rusia Ukraina, mungkin seperti apa Pak dapat disampaikan Pak Ismail? Ya, makasih Kailo. Memang sejak awal Iran itu sangat berhati-hati dalam hal ini, tidak ingin membuat eskalasi lebih besar. Bahkan dari upaya-upaya diplomasi yang terus dilakukan, memang Iran berupaya untuk menghindari adanya perang. Jadi strategis kebijakan militer Iran memang tidak akan memulai peperangan, jadi tidak akan pernah mengawali serangan. Itu sudah dibuktikan dari perang Irak-Iran. Yang memulai perang adalah pihak Irak pada saat itu. Iran dalam posisi diserang, dan sehingga serangan balasan itu dalam rangka membela diri. Begitu ketika berhadapan dengan Israel, ketika berhadapan juga dengan
Amerika Serikat melalui serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Baghdad, itu karena Jenderal Qasem Soleimani dibunuh oleh sebuah operasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat atas perintah Donald Trump. Jadi kebijakan militer Iran memang adalah bertahan atau dalam posisi membela diri, dan itu didukung oleh Piagam PBB pasal 51, hak membela diri ketika diserang. Nah, jadi sejak awal, bahkan ketika Benyamin Netanyahu menyebutkan, mendeklarasikan bahwa perang ini adalah perang, dari pihak Iran itu belum ada pernyataan tegas bahwa mengikuti statement Benyamin Netanyahu tersebut. Statement yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Iran, termasuk oleh Ayatollah Ali Khamenei maupun Presiden Pezeshkian, menyatakan bahwa Iran pasti akan melakukan operasi balasan, dan itu telah dibuktikan. Bahwa disebutkan bahwa operasi balasan yang akan dilancarkan Iran itu akan sangat menyakitkan dan membuat Israel menyesali perbuatannya, telah istilahnya itu mencari gara-gara dengan Iran. Nah, di sini dari upaya-upaya yang juga dilakukan pemerintah Iran, semacam seperti negosiasi dengan Amerika Serikat, itu adalah upaya-upaya yang memang sejak awal menghindari adanya peperangan. Tapi kita bisa lihat bahwa yang memang memulai ini adalah Benyamin Netanyahu. Memang sejak awal berusaha dengan ancaman-ancamannya berusaha mengatakan bahwa akan melancarkan serangan, dan itu dibuktikan pada Jumat dini hari kemarin. Sehingga pihak Iran pun menyatakan dalam pernyataan resminya, menyebutkan dunia perhatikan bahwa bukan kami yang memulai. Jadi di sini ada semacam perang psikologis yang dilancarkan oleh Iran ke dunia bahwa kami bukan dalam posisi agresor, tapi pihak Israel yang memulai. Jadi sejak awal Israel memang selalu mewacanakan, membuat narasi, membangun narasi ke dunia publik, ke dunia, menyebutkan bahwa Iran itu adalah negara yang mengancam keamanan dunia karena ingin memproduksi teknologi nuklir dalam persenjataan. Sementara itu tidak ada bukti sama sekali dari pernyataan petinggi-petinggi Israel ini. Sehingga dari apa yang kami lihat, Iran memang dalam posisi tidak ingin membuat eskalasi yang lebih besar karena dampaknya tentu sangat merugikan, bukan cuma di kawasan Timur Tengah, tapi juga sampai ke Indonesia. Perang Rusia-Ukraina saja itu sampai efeknya ke Indonesia, ada harga beras naik dan seterusnya. Apalagi kalau ini terjadi perang yang berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Selat Hormuz bisa ditutup oleh Iran, sehingga itu akan merugikan perdagangan, akan memberikan dampak negatif terhadap perdagangan dan perekonomian dunia. Dan tentu saja ini yang tidak kita harapkan. Iran dalam serangannya menyebutkan petinggi militer dengan terjadinya transisi kepemimpinan militer dengan adanya korban-korban dari petinggi-petinggi militer Iran. Kemudian dengan cepat Ayatollah Sayyid Ali Khamenei melakukan transisi kepemimpinan dan pemimpin langsung kemudian operasi militer. Memang dari awal menyatakan bahwa kami tidak membatasi serangan ini, baik waktu maupun skalanya. Namun ketika selagi diperlukan, kami akan terus melakukan serangan. Jadi ketika memang Israel melakukan serangan-serangan ke Iran, maka Iran tentu akan melakukan serangan balasan. Statement dari petinggi militer Iran maupun juga dari Presiden Pezeshkian bahwa harus diperhatikan, bukan kami yang memulai, tapi kami yang akan mengakhiri perang ini. Jadi Israel yang telah memulai, tapi Iran yang nanti yang akan membuatnya berakhir. Sama dengan peristiwa perang Irak-Iran pada masa pemerintahan Saddam Hussein, itu 8 tahun perang terjadi dan Saddam Hussein yang akhirnya menyerah, meminta tanda tangan kesepakatan dan tanda tangan Iran untuk menghentikan perang. Dan seperti ini juga gambarannya, Iran yang akan berupaya untuk perang ini berakhir. Jadi ketika Israel yang memang masih terus melakukan serangan atau gangguan stabilitas ke Iran, maka Iran juga tidak akan
diam, tidak akan tinggal diam. Sebagaimana pernyataan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei bahwa angkatan bersenjata Iran punya hak dan tidak akan pernah diam kedaulatannya diganggu. Keamanan Iran adalah garis merah bangsa Iran. Keamanan rakyat, keamanan seluruh rakyat Iran itu adalah garis merah bagi pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Mungkin itu Kailu. Iya. Dan juga kita telah melihat bahwa Iran telah mengambil giliran untuk membalas serangan Israel begitu pada Jumat kemarin. Nah, mungkin apakah ada himbauan khusus begitu dari pihak pemerintah begitu Bapak Ismail terkait juga dengan seperti apa masyarakat harus bersiap menghadapi jika Israel ini kembali akan menyerang setelah adanya serangan balik dari Iran? Ya, Pak sejak Ismail, awal silakan. setelah serangan pertama, ya sejak awal setelah serangan pertama Israel ke Iran pada Jumat ini hari, Humas IRGC dan juga pihak pemerintah Iran itu telah mengeluarkan himbauan untuk masyarakat tidak panik, untuk tetap menjaga persatuan nasional dan juga tidak terpedaya atau tidak mengambil informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bisa divalidasi dari sumber-sumber yang tidak resmi. Jadi hanya ini 3 pesan yang disampaikan. Terkait dengan keamanan, sama sekali kami tidak mendapatkan informasi bahwa misalnya masyarakat Iran harus menuju ke titik ini, ke titik aman ini. Ketika misalnya alarm berbunyi, masyarakat Iran harus melakukan yang seperti ini. Tidak ada himbauan seperti itu sama sekali. Titik-titik serangan, gedung-gedung yang sempat terdampak oleh serangan Israel itu memang dikosongkan, masyarakatnya diungsikan, tapi kemudian ketika kondisi dianggap normal kembali, masyarakat warga yang rumah-rumahnya tidak terdampak parah bisa kembali ke tempat kediamannya masing-masing. Begitu juga tidak ada himbauan khusus ke warga negara asing. KBRI Tehran itu telah mengeluarkan himbauan khusus kepada warga negara Indonesia yang ada di Iran ya untuk menjaga untuk KBRI kemudian tidak hadir di tempat-tempat keramaian, juga mengamankan dokumen-dokumen penting dan tindakan-tindakan keamanan lainnya. Dan juga diinformasikan memang oleh pemerintah dan juga angkatan bersenjata pihak keamanan Iran disebutkan bahwa kepada masyarakat melaporkan segera terhadap aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa serangan Israel ke Iran itu bukan hanya murni serangan Israel saja, tapi juga ada aktivitas pergerakan dari internal Iran, dilakukan oleh kelompok-kelompok yang disebut dalam bahasanya Iran itu menyebutnya sebagai kelompok-kelompok pengkhianat atau agen Mossad, agen-agen yang dibayar oleh Israel untuk membuat kekacauan di dalam. Jadi juga ada ledakan yang terjadi, dilaporkan ada ledakan yang terjadi dari bom yang sudah ditanam sebelumnya. Jadi tidak semua gedung-gedung yang sempat hancur, pemukiman penduduk maupun juga di pusat-pusat militer, tidak semuanya hasil dari serangan-serangan jet tempur Israel, tapi juga ada aktivitas serangan yang dilakukan dari internal. Bahkan dilaporkan juga sejumlah truk ditemukan dan disita oleh oleh pasukan keamanan Iran itu berisi bahan-bahan pembuatan drone. Bahkan ada ratusan drone yang sudah jadi, yang ilegal, yang itu ditemukan. Jadi Iran bukan hanya sekedar menghadapi Israel dengan melakukan serangan yang disebut dengan Wadi Sodik 3 atau serangan janji sejati 3, karena 2 operasi sebelumnya juga disebut Wadi Sodik 1 dan Wadi Sodik 2. Ini Wadi Sodik 3 tidak hanya sekedar melakukan serangan ekspansi keluar, melakukan agresi ke wilayah Israel, tapi juga melakukan pembersihan internal. Ya, jadi kematian korban dari komandan-komandan Iran ini disinyalir juga memang terjadi pengkhianatan internal, sehingga kemudian memudahkan misi mereka dalam membunuh orang-orang penting di Iran. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Ayatullah Sayyid Ali Khamenei bahwa
Iran berbeda dengan banyak entitas yang lain. Jadi ketika satu komandan yang gugur, maka akan diganti oleh komandan-komandan yang lain. Bahwa petinggi-petinggi militer, pejabat-pejabat militer Iran yang berkompeten itu sangat banyak. Begitu juga dengan ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran yang tidak terdeteksi jumlahnya ada berapa, ada ratusan bahkan ribuan, sehingga dengan adanya korban kehilangan sejumlah ilmuwan nuklir, maka banyak ilmuwan-ilmuwan nuklir baru yang akan menggantikan, sehingga proyek strategis nasional Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir, dalam pengayaan uranium itu masih tetap akan dilanjutkan. Sehingga dikatakan bahwa upaya apapun yang dilakukan Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Iran itu tidak akan berhasil, dan kita bisa melihat hasilnya. Dan memang faktanya seperti itu, walaupun komandan-komandan militer Iran ini berhasil ditewaskan oleh Israel, tapi ternyata penggantinya tidak kalah hebatnya, tidak kalah tidak kalah mengusik bagi Israel. Jadi ketika Israel mungkin gembira di awal menyatakan bahwa telah berhasil membunuh komandan-komandan Iran, tapi dengan munculnya komandan-komandan pengganti, maka kita bisa melihat apa yang terjadi di Tel Aviv dan sejumlah kota lainnya di Israel hari ini. Iya, dan juga Pak Ismail tadi sudah menyampaikan bagaimana keikutcampuran atau keikutsertaan Amerika Serikat di dalam konflik ini, dan juga kita sempat melihat bahwa Donald Trump itu menyatakan Amerika tidak ikut campur begitu. Tapi mungkin seperti apa fakta di lapangannya, mungkin Pak Asruddin juga sudah melihat ataupun mengamati terkait pernyataan ini, dan juga seperti apa fakta di lapangan. Silakan Pak Asruddin. Ya, Milo. Ya, pernyataan Trump ini sebetulnya basa-basi politik luar negeri Amerika Serikat aja gitu. Kalau memang Amerika Serikat tidak ingin terlibat, dia tidak akan mungkin mengerahkan armada ke-6 angkatan lautnya di Mediterania. Itu artinya apa? Amerika Serikat sudah mempersiapkan diri kalau misalkan eskalasi ini meningkat. Eskalasi meningkat. Dan kita juga tahu bahwa Trump itu memang tidak menginginkan terjadinya perundingan damai yang diinginkan semua pihak. Kita tahu bahwa tahun 2018 Trump ini menarik diri dari JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action ini, atau kesepakatan nuklir Iran. Padahal JCPOA ini sudah membuahkan hasil diplomasi multilateral yang dilakukan oleh P5+1, yaitu 5 negara anggota Dewan Keamanan plus Jerman dan Uni Eropa. Ini sebetulnya sudah menghasilkan sebuah upaya-upaya diplomasi multilateral yang baik untuk memberikan keringanan sanksi terhadap Iran, dan sebagai imbalannya Iran membiarkan IAEA untuk melakukan inspeksi langsung ke fasilitas nuklir yang berada di Iran. Tapi kemudian ini diakhiri. Kenapa? Karena Trump tidak menginginkan proses ini, negosiasi ini dilakukan dengan mengurangi keringanan sanksi. Ini menjadi persoalan sebetulnya. Jadi kalau misalkan Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan ikut terlibat atau tidak menginginkan Israel melakukan serangan secara langsung terhadap Iran, menurut saya itu basa-basi aja gitu, basa-basi diplomasi Amerika Serikat terhadap dunia gitu, bahwa sebetulnya Amerika Serikat tidak menginginkan itu gitu. Itu hanya yang diinginkan oleh Israel. Kita semua tahu bahwa Israel adalah Amerika Serikat adalah sekutu dekat Israel, dan setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran, terhadap Hamas dan seluruh kawasan Timur Tengah udah pasti akan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Nggak mungkin dia kemudian menarik diri staf-staf kedutaannya di kawasan Timur Tengah gitu kan. Itu artinya Trump sudah mempersiapkan kemungkinan terjadinya eskalasi ketika Israel melakukan serangan. Bahkan setelah serangan itu terjadi, Trump memuji Netanyahu ini sebagai sebuah serangan yang sangat berhasil gitu. Itu artinya apa? Itu artinya Trump mendukung penuh semua yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Jadi demikian, Mbak Ilun. Dan juga selain dari keikutsertaan atau keikutcampuran Amerika Serikat, begitu bagaimana dengan negara-negara Timur Tengah, begitu Pak? Apakah sikap dari negara Timur Tengah ini seperti apa menurut pengamatan Bapak?
Ya, kita tahu kan petanya kan di Timur Tengah ini bahwa Iran itu hanya memiliki apa namanya proksi itu di Yaman, yaitu Houthi, gerakan bersenjata, gerakan milisi Houthi, dan juga Hizbullah di Lebanon dan juga di Irak. Kita tahu sejak Assad tidak lagi di Suriah dan penggantinya presiden sementara Rusia itu Ahmad Al-Shara itu lebih lebih apa melakukan pendekatan baru untuk membawa Suriah lebih dekat kepada Israel dan juga apa namanya Amerika Serikat itu. Nah, dalam konteks ini saya kira tidak ada yang berubah ya. Bahwa negara-negara Arab ini kan kita tahu tidak memiliki apa namanya kedekatan dengan Iran ya secara langsung karena persoalan ideologis antara Sunni Sunni Syiah gitu. Tapi walaupun begitu, kita tahu bahwa ketika konflik ini pecah, saya kira negara-negara Arab akan menahan diri gitu. Akan menahan diri dan juga akan berupaya untuk mencegah terjadi eskalasi konflik. Jadi petanya tetap akan sama, tetap apa peta konflik di kawasan Timur Tengah ini, peta apa di apa negara-negara Arab dalam menyikapi persoalan antara Iran Israel. Walaupun negara-negara Arab ini dekat dengan Israel, tapi bukan berarti dia akan mendukung penuh serangan Israel dilakukan terhadap Iran karena konsekuensinya harus tanggung begitu besar. Kayak persoalan lalu lintas perdagangan di apa di sekitar kawasan ini kan menjadi persoalan nanti. Minyak juga nanti jadi masalah gitu kan, akses terhadap minyak gitu kan, perdagangan internasional dan seterusnya. Saya kira efeknya tidak hanya destruktif secara militer, tapi juga secara ekonomi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Ismail tadi. Saya kira tidak akan ada yang berubah, cuma negara-negara Arab tentu akan menahan diri dan berupaya sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya eskalasi yang lebih besar di regional, kawasan regional di Timur Tengah. Saya kira demikian, Mbak Ilo. Dan itu telah kita lihat tadi bahwa seperti apa mungkin keikutsertaan Amerika Serikat dan juga bagaimana sikap dari negara-negara Timur Tengah yang juga melihat seperti apa konflik ini terjadi. Nah, Pak Ismail mungkin dapat disampaikan untuk kabar terkini di Iran sendiri terkait dengan pernyataan tadi dari Donald Trump dan juga sikap dari negara-negara Timur Tengah yang sudah dirasakan begitu oleh masyarakat Iran saat ini. Seperti apa, Pak? Ya, memang sejak awal Iran menyebutkan bahwa serangan jika Israel melakukan serangan ke Iran, Amerika juga pasti terlibat. Itu tanggung jawab juga ada di pundak Amerika Serikat. Karena tidak mungkin Israel menyerang Iran tanpa lampu hijau dari Amerika Serikat. Sehingga sejak awal Iran juga telah mengeluarkan ancaman akan menyerang fasilitas-fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Jika bisa dibuktikan bahwa ikut terlibat dalam serangan Amerika Serikat serangan Israel ke Amerika Serikat. Sampai tadi pagi masih terus terjadi jual beli serangan karena Israel masih juga melancarkan serangan-serangannya melalui jet tempur dengan sistem pertahanan udara yang berhasil aktif kembali. Jadi memang sempat mengalami kerusakan karena sistem radarnya sempat tertembak, tapi kemudian dalam 8 jam berhasil dipulihkan kembali sehingga bisa aktif secara optimal. Sehingga ada disebutkan 6 atau 8 jet tempur Israel yang berhasil dijatuhkan, dilumpuhkan. Bahkan disebutkan walaupun dari sumber yang belum resmi, ada dari pilot dari Israel yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Tapi ini belum dari sumber yang resmi. Dari pembicaraan masyarakat Iran di grup-grup medsos. Dan bahkan sampai ada fotonya dan seterusnya dan disebutkan bahwa pilot jet tempur tersebut berkebangsaan Amerika Serikat. Tapi ini belum ada klarifikasi dari pihak militer Iran, tapi terkait jumlah jet tempur yang berhasil dilumpuhkan itu sudah ada keterangan resmi dari militer Iran. Nah, jadi sejak awal menyebutkan bahwa ketika Israel menyerang Iran, maka ini bukan antara perang Iran dan Israel saja, tapi juga perang melawan Amerika Serikat. Dan tentu saja ketika melawan dengan Amerika Serikat, maka
negara-negara Teluk yang selama ini bersekutu dengan Amerika Serikat juga pasti akan terlibat dalam perang ini. Dari sumber yang tidak resmi kita juga bisa melihat bahwa ternyata jet tempur Yordan, jet tempur bahkan jet tempur Arab Saudi itu ikut dalam serangan, ikut membantu serangan serangan Israel ke Iran. Bahkan rudal-rudal Iran yang ditembakkan menuju ke wilayah-wilayah pendudukan Israel itu juga disebutkan berhasil dicegat beberapa oleh sistem pertahanan udara Yordan. Namun belum ada sumber resmi yang menyebutkan itu. Tapi kita bisa lihat memang dari perjanjian yang mereka lakukan, kesepakatan yang mereka lakukan, hubungan baik antara Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk ini, itu bisa dipastikan memang jika perang ini berkelanjutan, maka mereka tentu pasti akan berada di pihak Israel, di pihak Amerika Serikat. Mungkin itu kayak itu. Selain juga terkait dengan Amerika Serikat dan negara Timur Tengah begitu dalam konflik ini, Iran juga memiliki koalisi dengan China, Korea Utara, dan juga Rusia. Apakah ada potensi begitu mereka akan melibatkan diri juga dari konflik Iran versus Israel ini? Silakan Pak Ismail. Ya, mengingat pengalaman Iran pada perang Iran pada tahun 81 sampai 89, selama 8 tahun, itu Iran tidak akan berharap banyak Cina maupun Rusia akan terlibat dalam perang ini, terutama dalam membantu Iran. Kita bisa melihat ada hubungan yang sudah mulai terjalin antara Amerika Serikat dengan Rusia, sudah ada kontak-kontak telepon antara Donald Trump dengan Putin, yang tentu saja membuat kesepakatan-kesepakatan baru. Begitu juga ada kepentingan-kepentingan bisnis yang dijalin antara pemerintahan baru Amerika Serikat dengan Tiongkok. Jadi Iran tentu tidak akan berharap banyak Tiongkok maupun Rusia berada di pihak Iran dalam ketika eskalasi menjadi lebih besar. Mungkin bisa saja tidak terlibat, tapi berharap bahwa kedua negara besar ini berada di pihak Iran, lalu kemudian membantu Iran menyerang Israel, menyerang kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan, itu mungkin tidak menjadi harapan Iran, karena kita lihat situasi bisa saja berubah. Kesepakatan-kesepakatan yang dulu dijalin itu juga bisa diubah dalam sekejap mata. Yang akan konsisten membantu Iran berada di pihak Iran adalah Yaman, karena dan itu juga memang secara hitung-hitungan militer ya tidak akan berpengaruh banyak, karena kita tahu kekuatan Yaman, kekuatan Ansarullah itu tidak begitu besar. Tapi setidaknya dalam beberapa bulan terakhir ini begitu sangat merepotkan dan mengusik kepentingan Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Jadi waktu perang Irak-Iran yang membantu Iran itu cuma Suriah, satu-satunya negara yang membantu Iran cuma Suriah. Begitu juga kalau perang ini berkelanjutan, ya cuma mungkin hanya Yaman yang bisa diharap membantu Iran. Sementara Rusia ataupun Cina itu betul-betul tidak bisa dikatakan 100% akan membantu Iran, karena kita bisa melihat walaupun disebutkan selama ini bahwa sekutu baik dan seterusnya, tapi bisa saja akan terjadi perubahan sebagaimana perebutan kekuasaan di Suriah itu juga ada keterlibatan Rusia. Jadi ada keterlibatan Rusia yang memudahkan jalan kelompok HTS atau Jolani untuk merebut kekuasaan untuk menjatuhkan Bashar Assad, sehingga ya bisa dikatakan Iran tidak akan menggantungkan sepenuhnya harapan kepada Cina maupun Rusia untuk membantunya ketika terjadi eskalasi militer yang lebih besar. Begitu mungkin, Kailu. Terima kasih. Dan juga Pak Asruddin melihat untuk
berkoalisi dengan China, Korea Utara, dan juga Rusia. Mungkin seperti apa Pak terkait Iran sendiri dalam konflik ini? Ya, sebetulnya kita tahu kalau secara historis ketiga negara ini memang ketika bersinggungan dengan Amerika Serikat, statement-statement diplomatiknya jelas gitu bahwa Cina, Korut dan juga Rusia itu berada di barisan belakang Iran, Mbak Ilmu. Cuma kalau misalkan ini eskalasi terjadi, perang terbuka terjadi, saya kira Cina, Korut dan Rusia tidak akan memberikan tidak akan terlibat langsung ya konflik di lapangan, tapi mungkin bantuannya dalam bentuk bantuan teknologi persenjataan atau teknologi militer. Gitu. Jadi dia tidak akan terlibat langsung dalam konflik. Selama ini itu yang dilakukan oleh Cina, Rusia dan juga Korea Utara gitu. Karena Cina, Rusia, Korea Utara juga memiliki kepentingan bahwa kita tahu bahwa negara-negara Arab ini justru lebih dekat kepada Amerika Serikat ketimbang Israel, ketimbang ketiga negara tadi. Jadi dengan memberikan dukungan terhadap Iran, Cina, Rusia dan Korut berharap terjadi yang namanya balance of power di kawasan Timur Tengah gitu. Jadi Iran ini merupakan referensinya karena Assad tidak lagi berkuasa di Suriah gitu. Jadi memang praktis ini momentum bagi Israel dan juga bagi Amerika Serikat mencoba melakukan serangan gitu. Seperti apa reaksi yang akan diberikan oleh Iran gitu. Karena kita tahu Suriah kan di era Ahmad al-Shara sekarang itu lebih condong kepada Amerika Serikat dan juga Suriah. Apalagi negara-negara Arab tadi sudah disinggung oleh Pak Ismail, memang serangan yang dilakukan oleh Iran itu diintercept oleh Jordania gitu. Itu sudah diakui itu sebetulnya, bukan lagi tidak resmi tapi resmi, diintercept dari sejak serangan Oktober 2024 lalu dan juga yang sekarang. Itu Jordania juga ada di balik Israel. Arab Saudi pun demikian. Jadi memang saya kira dukungan itu tetap ada ya, yang diberikan oleh Cina, Korut dan Rusia karena dia tidak ingin bahwa keseimbangan kekuatan ini berubah di kawasan Timur Tengah. Karena kan kita tahu bahwa Rusia, Cina dan Korut ini mengandalkan Iran di kawasan Timur Tengah sebagai kekuatan proksinya. Sementara Amerika Serikat mengandalkan Israel sebagai kekuatan proksi di kawasan Timur Tengah. Jadi keseimbangan ini akan terus dijaga. Keseimbangan ini akan terus dijaga, caranya ya dengan memberikan dukungan dan juga mencegah terjadinya eskalasi yang lebih besar. Karena semua memiliki kepentingan yang sama di kawasan Timur Tengah, khususnya kepentingan ekonomi, kepentingan minyak dan seterusnya, kepentingan perdagangan. Jadi saya kira tetap bantuan itu akan tetap diberikan oleh Rusia, Cina, dan juga Korut. Demikian, Pak Ilun. Iya, lalu untuk Indonesia sendiri Pak, seperti apa harus bersikap begitu melihat konflik antara Iran versus Israel ini? Silahkan. Ya, filosofi kita kan jelas itu, politik bebas aktif. Kita bebas menentukan sikap kita. Bebas itu dalam arti tidak pro negara-negara yang bertikai. Dan juga kita aktif ikut serta dalam mencegah terjadinya eskalasi. Gitu. Jadi kepentingan kita ya tetap perdamaian dunia gitu, karena perang yang berkepanjangan, apalagi sampai melibatkan Israel dengan Iran dan di belakangnya ada Amerika Serikat, di situ juga ada Cina, ada Rusia, ada Korut. Saya kira ini akan berdampak terhadap ekonomi dunia gitu, dan Indonesia termasuk yang terkena imbasnya. Apalagi kita tahu sebelum serangan ini terjadi, krisis sudah berlangsung sejak masa pandemi 2020. Itu sampai sekarang tidak berhenti krisis, dan tentu kita berkepentingan untuk menjaga situasi kawasan Timur Tengah ini tetap kondusif, dan ini sejalan dengan amanat undang-undang, ikut menjaga menciptakan ketertiban dan perdamaian di dunia. Saya kira sikap kita tetap akan sama gitu. Kita bebas menentukan sikap kita sendiri untuk tidak berpihak kepada semua negara yang bertikai dan aktif mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan tidak hanya di kawasan Timur Tengah tapi juga di kawasan lain di dunia ini. Demikian, Pak Ilo. Iya, dan juga Pak Ismail, untuk kondisi masyarakat di sana melihat juga untuk sosok pemimpin tertinggi di Iran sendiri, Ali Khomeini, seperti apa di mata rakyatnya maupun di mata pendatang di sana, Pak, untuk dalam hal ini melihat ataupun juga menangani serangan dari Israel sendiri. Silakan. Ya, kita bisa lihat ya kepercayaan Iran terhadap pemimpinnya dan juga persatuan Iran itu adalah software yang jarang
dimiliki oleh negara-negara lain, yaitu masyarakat benar-benar bersatu ketika itu berhadapan dengan musuh. Jadi kita bisa melihat bagaimana masyarakat tidak menunjukkan kekhawatiran apapun, warga Iran turun ke jalan memberikan dukungan, walaupun sebenarnya itu hitung-hitungannya itu sangat membahayakan, karena masih kondisi dalam perang, tapi mereka turun ke jalan. Kemarin habis sholat Jumat mereka berdemonstrasi mengecam serangan Israel dan juga memberikan dukungan kepada pemerintah Iran dan juga kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei. Jadi di Iran memang sistem pemerintahannya itu berbeda dengan banyak negara lain. Jadi ada namanya kepala negara, ada namanya kepala pemerintah. Jadi kepala negaranya itu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, dan kepala pemerintahnya adalah sekarang dijabat oleh Masoud Pezeshkian sebagai presiden Iran. Jadi dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Iran, masyarakat betul-betul memberikan dukungannya, termasuk juga upaya dalam membersihkan pengkhianatan-pengkhianatan di internal. Kemarin dalam hitungan hari dan partisipasi masyarakat juga memberikan informasi sehingga mereka yang terlibat dalam tindakan sabotase dan juga aktivitas teroris di dalam internal Iran itu berhasil dibekuk. Bahkan sebenarnya 2-3 bulan sebelumnya itu bisa dikatakan Iran melakukan panen besar-besaran, menangkap sejumlah mata-mata, sejumlah agen, bahkan kepala agen Mossad itu berhasil ditangkap dan juga telah dijatuhkan hukuman mati. Namun ternyata tidak mungkin, masih di luar perkiraan di perkiraan Iran bahwa jumlahnya ternyata masih sangat banyak, dan itu masih terus dilakukan Iran. Jadi kita harus mengetahui kondisi ini. Ya, kalau mengatakan bahwa di Iran kenapa gampang sekali kebobolan, kenapa gampang sekali kecolongan, kenapa petinggi militernya saja tidak bisa berhasil dijaga, ini adalah upaya yang ratusan atau bahkan ribuan kali kelompok-kelompok agen-agen musuh ini lakukan, tapi berhasil digagalkan. Nah, kemarin bersamaan dengan serangan jet tempur Israel, ketika semua angkatan militer Iran terkonsentrasi untuk menghadapi serangan eksternal ini, ternyata mereka bergerak juga, dan juga mungkin masih waktu itu di luar perkiraan, sehingga bahkan sampai ruangan operasi militer yang di saat itu sejumlah komandan militer sedang rapat itu berhasil terdeteksi dan berhasil diserang, sehingga gugur pun kemudian komandan-komandan militer ini. Jadi keberadaan Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran itu begitu sangat penting, sehingga masyarakat Iran benar-benar senantiasa mendoakan keselamatan dan kesehatan beliau. Kita tahu juga bahwa beliau sudah begitu sangat sepuh, usia beliau sudah sangat lanjut, sehingga beliau sebagai simbol atau sebagai pemersatu Iran itu diharapkan untuk tetap sehat dan berupaya untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan Iran. Dan kita tentu sebagaimana kita lihat transisi kepemimpinan Iran itu begitu sangat elegan perjalanannya, tidak dari pergantian presiden maupun pergantian pucuk pimpinan militer itu senantiasa tidak ada dalam transisi tidak ada gangguan yang begitu signifikan, sehingga kita juga berharap ketika misalnya terjadi apa-apa dari sebagaimana harapan masyarakat Iran, ketika terjadi apa-apa dengan pemimpin tertinggi mereka, transisi kepemimpinan bisa berjalan baik, sehingga kemudian sistem Republik Islam Iran itu tetap bisa terjaga, terutama ini menjadi satu-satunya atau yang tersisa dari kekuatan yang tersisa dalam upaya untuk membebaskan Palestina. Jadi ini juga alasan kenapa Israel menyerang Iran, karena Iran sejak awal
berdirinya Republik Islam Iran tahun 79 itu selalu konsisten anti Sionis, anti Israel, anti penjajahan Israel. Bahkan dalam pernyataan Imam Khomeini menyebutkan bahwa Israel itu harus dihapuskan dari peta dunia. Nah, konsistensi inilah yang kemudian membuat Israel merasa terusik sepanjang usia negara mereka, usia pemerintahan mereka, sehingga senantiasa berupaya untuk mengganggu sistem yang ada di Iran. Jadi sistem bukan cuma sekedar pimpinan atau pucuk pimpinannya yang berusaha mereka lengserkan, tapi juga sistem yang berlaku di Iran yang berupaya untuk mereka ubah sesuai dengan kehendak mereka dengan berbagai cara, termasuk dengan agresi militer yang dilancarkan oleh Israel ini. Begitu, Kailu. Terakhir mungkin Pak Ismail dapat disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang berada di Iran, mungkin pesannya melalui tayangan ini untuk konflik yang sedang terjadi. Silahkan. Ya, tentu saja himbauan KBRI Teheran itu sudah sangat cukup, bahwa kita harus menyadari posisi kita sebagai warga negara asing di Iran, sehingga tidak diperlukan untuk banyak terlibat dalam kerumunan-kerumunan yang bisa membahayakan keselamatan, mengancam keselamatan kita. Dan juga tentu saja ya komunikasi yang harus senantiasa terjalin sehingga saling mengetahui, karena ada beberapa warga negara Indonesia di sejumlah kota, ada di Tehran, ada di Isfahan dan di Mashhad, ada beberapa kota-kota yang lain. Komunikasi ini harus terus terjalin untuk saling memberitahukan kondisi terbaru, karena kita ketahui bahwa serangan Israel ini menyasar sejumlah kota-kota besar di Iran. Di Tabriz, Isfahan, itu kita tadi pagi masih mendapatkan informasi bahwa masih ada serangan Israel di sana, sehingga otomatis informasi-informasi untuk saling berkaitan satu sama lain itu sangat dibutuhkan. Tentu saja kami mengharapkan juga doa dari saudara-saudara kami di Indonesia untuk kondisi atau situasi tidak lebih parah. Bahkan kalau bisa memang perang bisa terhenti, dan untuk sesuatu dan perang bisa terhenti, masing-masing pihak, terutama Israel untuk segera menghentikan kejahatannya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, termasuk genosida yang ada di Gaza. Tentu saja kita berharap itu untuk segera berhenti. Iran juga tetap pasti akan berupaya untuk tidak akan berhenti menuntut haknya, hak pembelaan dirinya, dan juga tentu saja hak untuk menuntut Israel atas kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan, karena tidak mungkin semuanya bisa dilakukan begitu saja. Istilahnya itu lempar batu lalu kemudian sembunyi tangan, atau kemudian melempar lalu kemudian melarikan diri. Bukan zamannya seperti itu lagi, tapi harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kerugian-kerugian yang didapat Iran dari kejahatan-kejahatan Israel ya, yang telah melanggar bukan hanya kedaulatan Iran, tapi juga telah melanggar banyak perjanjian, banyak kesepakatan, banyak aturan internasional, dengan menyerang Suriah, menyerang Lebanon, menyerang Yaman, bahkan menyerang Irak juga. Ini belum lagi di tepi barat dan Gaza yang masih terus mendapatkan kejahatan-kejahatan Israel. Tentu saja sebagaimana yang telah diupayakan oleh Afrika Selatan untuk menuntut penjahat-penjahat perang ini di mahkamah internasional. Iran tentu tidak akan pernah berhenti untuk menuntut Israel dalam hal ini. Mungkin itu Kailu yang bisa kami sampaikan. Iya, terima kasih Pak Ismail, dan juga untuk Pak Asrudin, mungkin melalui tayangan ini apa catatan penting yang ingin disampaikan, baik itu untuk konflik Iran dan juga Israel, dan juga bagaimana Indonesia harus bersikap. Silakan Pak. Ya, saya hanya ingin menambahkan saja ya, karena kita tadi Pak Ismail sudah menyinggung bahwa sejak revolusi Islam Iran tahun 79, sikap Iran itu konsisten anti terhadap gerakan Zionisme ya.
anti terhadap penjajahan yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Saya ingin menambahkan, sebetulnya persoalan Iran ini kan dari dulu sampai sekarang itu ada kekhawatiran Amerika Serikat dan Israel mengenai program nuklirnya yang digunakan untuk kepentingan militer. Nah, dalam konteks itu sebetulnya Iran sudah cukup kooperatif ketika JCPOA itu disepakati di Wina pada tahun 2015 antara 5 anggota tetap Dewan Keamanan plus Jerman dan juga Uni Eropa. Nah, seharusnya Amerika Serikat tetap bertahan pada skema perjanjian nuklir Iran dalam JCPOA ini. Karena Iran sudah cukup kooperatif. Dia tahu betul bahwa tekanan atau sanksi ekonomi yang diberikan negara-negara barat ini itu cukup memberatkan ekonomi Iran selama ini. Nah, karena ada JCPOA ini, kemudian Iran membuka diri. Dia setuju untuk menyepakati kesepakatan ini dengan keringanan sanksi, dan imbalannya adalah membuka diri untuk inspeksi terhadap fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran. Saya kira solusinya adalah bahwa kita harus kembali kepada skema itu, JCPOA, agar persoalan-persoalan yang selama ini dikhawatirkan negara-negara barat terhadap program nuklir Iran ini tidak berkepanjangan gitu. Jadi kita kembali kepada skema ini. Nah, terkait Indonesia, saya kira Indonesia juga perlu mendorong agar negara-negara khususnya negara-negara barat ya, untuk kembali kepada ini, karena Donald Trump ini mengakhiri kesepakatan ini di era periode pemerintahan pertamanya pada tahun 2018. Padahal tahun itu adalah saat-saat di mana negosiasi multilateral terkait program nuklir ini sedang bagus-bagus ya gitu, sedang baik-baik ya gitu. Inspeksi, bahkan Iran sudah membuka diri terhadap inspeksi dari utusan IAEA. Dan ini semua diakhiri karena Trump tidak menginginkan bahwa inspeksi ini dilakukan bersamaan dengan keringanan sanksi. Sanksi tetap berlaku dan Iran tetap membuka. Jadi memang tujuan Amerika Serikat adalah berdiri kekuatan militer Iran secara diterima oleh pihak Iran gitu. Kenapa negosiasi damai yang diprakarsai oleh yang ada Amerika Serikat itu, saya kira tidak ada pilihan lain gitu. JCPOA ini harus dilanjutkan dan tidak ada lagi yang namanya distrust gitu di kawasan Timur Tengah karena pemilikan nuklir Iran itu sendiri itu. Nah, Indonesia perlu mendorong ini negara-negara di Barat untuk kembali kepada kesepakatan JCPOA agar Iran membuka diri kembali untuk membiarkan IAEA melakukan inspeksi terhadap program nuklir ya. Saya kira itu yang paling krusial, Mbak Ilu, karena selama ini kan kekhawatirannya pada program nuklir Iran dari dulu sampai sekarang gitu. Sebetulnya tidak ada yang berubah. Karena kalau sampai ini efektif, program nuklir Iran ini berjalan efektif secara militer, ini dikhawatirkan digunakan untuk menghancurkan Israel dan bahkan mungkin juga Amerika Serikat itu. Nah, ini kan yang dikhawatirkan. Saya kira itu duduk persoalannya yang mesti dicarikan solusinya gitu. Dan JCPOA menurut saya adalah jalan keluar terbaik yang bisa diberikan terhadap program nuklir Iran. Saya kira itu yang paling krusial, Mbak Ilu. Ya, terima kasih Pak Asrudin dan juga Pak Ismail sudah bergabung bersama kita di siang menuju sore hari ini membahas terkait konflik antara Iran versus Israel. Semoga kedepannya ini sudah semakin mereda begitu dan tidak ada lagi korban dan juga tidak ada gangguan begitu bagi lalu lintas perdagangan dan lain sebagainya yang juga akan nantinya berdampak kepada ekonomi global. Terima kasih Pak Ismail di sana, sehat-sehat juga, semoga selalu aman terkendali ya Pak ya. Salam dari kami, dari warga Indonesia yang masih di Indonesia, semoga selalu damai di sana ya Pak ya. Ya, terima kasih Kak Ilo. Iya, dan juga Pak Asrudin, terima kasih sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Selamat kembali mengamati dan juga menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik dan juga melihat seperti apa perkembangan dari konflik ini. Terima kasih Pak Asrudin. Ya, terima kasih Mbak Ilu undangan. Ya. Dan juga terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan juga program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.